Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita masuk ke materi statistika. Statistika adalah ilmu yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data supaya kita bisa dapat mengambil kesimpulan. Di video ini, kita bakal belajar 3 konsep dasar dalam statistika, yaitu mean, median, dan juga modus. Mean adalah nilai rata-rata dalam suatu data, sedangkan median merupakan nilai yang berada tepat pada tengah urutan data setelah diurutkan, mulai dari yang terkecil ke terbesar atau terbesar yang ke terkecil. Sedangkan modus adalah nilai yang sering muncul di dalam data. Di sini diketahui data nilai ulangan kelas 12I adalah 7, 9, 6, 8, 7, 10, dan 7. Tentukan mean, median, dan modusnya. Pertama-tama kita mencari meannya terlebih dahulu dengan cara total data dibagi dengan jumlah data. Langkah pertama kita totalkan dulu jumlah data dalam soal, lalu dibagi dengan jumlah data. Setelah itu hitung dan ketemu hasilnya. Yang kedua kita cari mediannya. Dengan cara kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah itu kita bagi data dengan bagian yang sama rata, 3 kanan dan 3 kiri. Angka yang posisinya berada di tengah berarti itu adalah nilai mediannya. Yang terakhir kita akan mencari modusnya. Dengan cara kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar, lalu kita cari mana angka yang sering banyak muncul. Jadi, statistika membantu kita dalam memahami data dan membuat keputusan berdasarkan angka, bukan sekedar tebakan. Dengan memahami 3 konsep tadi, kita bisa membaca data dengan lebih mudah dan juga lebih cepat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aninda Juliana. Saya dari kelas 12I. Saya di sini akan membahas soal matematika, yaitu tentang statistika. Oke, untuk soal yang pertama, kita akan mencari mean atau nilai rata-rata. Pertama, kita akan tuliskan dulu simbolnya, yaitu adalah sigma F I. Nah, setelah kita jumlahkan frekuensi ini semuanya, kita jumlahkan hasilnya adalah 40. Setelah itu, kita akan menambahkan dua kotak nih, dua tabel untuk kita tulis. Yang pertama ini kita isi dengan X, I. Nah, untuk kotak yang kedua, kita isi dengan F, I dikali X, I. Nah, setelah itu, kita akan mencari nilai si X, I ini dengan cara 5 ditambah 1, itu berapa? 6 kan? 6 dibagi dengan 2, itu hasilnya berapa? Hasilnya 3 kan? 3. Nah, setelah itu, selanjutnya kita samakan, kayak contoh 10 tambah 6, 16, dibagi 2 berapa? 8. Seterusnya seperti itu sampai akhir. Saya isi dulu ya. Ini 13, ini 18, ini 23, dan ini 28. Nah, oke, selanjutnya kita akan mencari nilai si FI dikali XI ini. Dengan cara gimana? Dengan cara si frekuensi ini, nilai frekuensi ini dikalikan dengan si XI ini. 3 dikali 3 berapa? 9 kan? Nah, selanjutnya juga 8 dikali 8 berapa? 64. Dan seterusnya, saya tulis dulu ya. Oke, setelah itu baru kita tuliskan simbolnya. Simbolnya yaitu adalah sigma FI dikali XI. Sama seperti frekuensi tadi, kita jumlahkan semuanya. Ini ada 9, 64, 182, 126, 115, dan juga 84. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 580. Nah, setelah itu baru kita masukkan ya. Kita masukkan rumusnya. Rumus dari si mean ini atau rata-rata. Rumusnya yaitu adalah X bar, nih. Terus adalah sigma FI dikali XI per sigma FI. Selanjutnya kita masukkan hasil ini, hasil dari 580 ini kita masukkan ya kan, per ini adalah sigma FI di frekuensi tadi kita masukkan 40. Baru kita jumlahkan berapa hasil dari 580 dibagi 40, hasilnya adalah 14,5. Nah, ini adalah hasilnya untuk mencari mean rata-rata. Oke, untuk soal yang kedua yaitu kita akan mencari median atau nilai tengah. Pertama-tama kita akan masukkan simbolnya terlebih dahulu. Untuk simbol median berbeda dengan simbol sebelumnya, yaitu adalah simbolnya N. N sama dengan, ini sama seperti ini, dijumlahkan semuanya nilai frekuensi ini, frekuensi kita masukkan semuanya adalah 40. Selanjutnya adalah kita akan mencari nilai FK. Kita tulis di sini FK.
Nah, apa sih FK itu? FK adalah frekuensi kumulatif. Di mana cara kita mencarinya adalah pertama-tama kita tulis terlebih dahulu, kan frekuensi yang disebut ini adalah 3. Kita masukkan di sini angka 3. Nah, setelah itu di sini kita tarik ya. Nah, ditambahkan. Jadi 3 ditambah 8 hasilnya adalah 11. Kita tulis di sini 11. Selanjutnya sama, 11 ditambah dengan 14 hasilnya adalah 25. Kita tulis di sini 25. Dan di sini 25 ditambah dengan 7 hasilnya adalah 32. 32 ditambah 5 hasilnya adalah 37. 37 ditambah 3 hasilnya adalah 40. Oke, ini kita hapus dulu ya ininya. Oke, setelah sudah hapus dulu, sudah ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencari letak apa? Letak median. Kita tulis di sini letak median. Kelihatan tidak ya? Kita pakai pulpen aja ya. Ini kita akan cari letak median. Oke, rumusnya adalah N per 2 sama dengan, tadi kan kita sudah bertemu ya N-nya ini di frekuensi, yaitu nilainya adalah 40 per ini 2, masukin 2, 40 dibagi 2 berapa? Hasilnya adalah 20. Ini adalah letak mediannya. Oke, selanjutnya kita mencari nih si letak mediannya. Dengan cara gimana? Nah, perhatikan baik-baik ya teman-teman. Di sini nilai dari frekuensi kumulatif, di sini kan ada 3, berarti data dari 1 sampai 3 itu barisan ini. Selanjutnya adalah data dari 4 sampai 11 itu dari barisan sebelah yang kedua. Dan seterusnya dari 12 sampai 25 itu di barisan ketiga sini. Nah, karena di sini hasilnya adalah 20, berarti masuk ke sini ya teman-teman. Karena di sini itu kan nih nilainya adalah kan 12 sampai 25 milik si barisan ketiga. Nah, 20 itu termasuk bagian ini ya teman-teman. Paham tidak? Paham ya? Kita ulangi ya teman-teman. Data dari 1 sampai 3 itu milik si ini, barisan ini. Dari sini ya. Nah, untuk data dari 4 sampai 11 itu milik ini. Dan data dari 12 sampai 25 milik ini, 26 sampai 32 milik barisan ini, dan seterusnya itu teman-teman ya. Oke. Karena kita 20 berarti milik barisan sih ini ya. Kita tandakan dengan warna merah ya teman-teman. Di sini kita tandain aja. Pokoknya enggak nyata ya. Yuk. Oh, itu barisan ini. Oke, mainnya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah kita masukkan rumus untuk mencari mediannya nih. Rumusnya adalah untuk kita mencari mediannya adalah M median TB plus N per 2 FK per FM dikali P. Kelihatan ya? Nah, selanjutnya kita tulis TB. Untuk mencari TB ya teman-teman, di sini kita lihat dari barisan ini ya kan, barisan ini. Kita fokus ke barisan ini aja ya pokoknya teman-teman. Kita fokus di barisan si ketiga ini yang aku buletin. Nah, untuk kita mencari TB-nya ya, kita mencari si TB nih dengan cara adalah 11 nih, 11 ini dikurang dengan 0,5 ya, 11 dikurang 0,5 hasilnya adalah 10,5. Nah, sekarang yang bertanya kenapa harus dikurang 0,5, itu udah rumusnya teman-teman. Jadi pasti mau ini 20 mau ini 100 pasti dikuranginnya adalah 0,5. Oke, kita masukkan ya 10,5 ditambah dengan N per 2. N per 2 nya kali kita udah cari ya, hasilnya adalah 20. Masukin 20. Lanjut dikurang dengan FK. FK itu sebelumnya ya teman-teman, sebelum dari ini kan ini FK ya, kita ambil sebelum dari hasil, sebelum dari data barisan yang kita ambil. Kan ini 25 data kita nih ya. Kita ambil sebelumnya, ya kan? Di sini adalah 11. Kita masukin ya. Dikurang 11 per FM. FM adalah frekuensi kelas median. Berarti FM-nya adalah ini ya. 14 ya teman-teman, masukin 14. Kayaknya kelihatan. Kita bikin dulu. Oke, 14 ya. Kita masukkan 14. Oke, untuk mencari nilai P-nya itu gampang ya teman-teman. Kalian tinggal ini aja, bedanya nih. Bedanya nilai 1 sampai ke nilai 6 berapa? 5 kan? Ya, berarti tulis aja di sini. Perbedaannya kan 5, beda 5, berarti tulis 5 gitu. Selanjutnya kita turunin 10,5 ditambah 20 dikurang 11 itu berapa? 20 dikurang 11 kan hasilnya adalah 9 ya teman-teman. 9 dikali 5 hasilnya adalah 45 per 14. Nah, kita turunin 10,5 ditambah. Nah, ini kita ini kan nilai ini deh 45 dibagi 14 kan nilai rata-ratanya 3,2. Langsunglah kita tambahkan, hasilnya adalah 13,7. Oke, untuk soal ketiga adalah kita akan mencari modus. Perhatikan ya teman-teman, menurut saya ini adalah soal yang cukup mudah. Pertama adalah kita akan mencari di frekuensi ini nilai yang paling besar dari semuanya. Yang pasti adalah 14 ya teman-teman. Kita buatkan. Dan kita kotakin juga ya, seperti tadi. Nah, setelah dikotakin, untuk pertamanya kita akan masukkan di sini aja ya. Modus
sama dengan, ini rumusnya teman-teman untuk mencari modus, TB plus D1 per D1 plus D2 dikali P. Langsung saja. Untuk mencari TB itu seperti tadi ya teman-teman, sama. Di sini kan 11 ya. Seperti ketentuan yang sebelumnya saya pernah bilang, semuanya pasti dikurangi dengan 0,5. Hasilnya adalah ya 10,5 betul. Ditambah dengan D1. Untuk mencari D1 itu adalah di sini frekuensi kita, di sini kelas kita adalah 14. Ya kan? Kita kurangi dengan di atasnya 8. 14 dikurang 8 berapa? Hasilnya adalah 6. Kita masukkan. Dan per D1 juga sama ya, 6 tadi ditambah D2. Nah, kalau mencari D2 itu adalah 14 dikurang dengan 7. Hasilnya adalah 7 ya, teman-teman. Kita masukin 7. Dan untuk mencari P sama kayak tadi, hitung saja perbedaannya dari 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bedanya 5 ya. Sama kayak tadi, kita masukkan 5. 10,5 ditambah 6 dikali 5 hasilnya adalah 30. Per 6 ditambah 7 hasilnya adalah 13. Per sama dengan 10,5 plus 2,3. Hasil dari ini ya teman-teman, hasilnya adalah 12,8. Nah, ini hasil dari modus ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang lingkaran. Kita akan mengenal pengertian, bagian-bagian lingkaran, dan cara menghitung lingkaran. Yuk langsung aja kita ke videonya. Jadi, lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama dari suatu titik pusat. Bagian-bagian lingkaran terdiri dari titik busur, jari-jari diameter, busur, tali busur, apotema, juring, dan juga tembereng. Di sini diketahui jari-jari lingkaran 7 cm, tentukan diameter, keliling, dan luasnya. Pertama-tama kita akan mencari diameter menggunakan rumus 2 kali R. Yang kedua, kita akan mencari keliling lingkaran menggunakan rumus 2V kali R. Pi bernilai 22/7 jika R merupakan kelipatan 7. Sedangkan Pi bernilai 3,14 jika R bukan merupakan kelipatan 7. Sekarang kita akan mencari luasnya menggunakan rumus V kali R kali R. Nah, itu dia teman-teman, pembahasan singkat tentang pengertian lingkaran, bagian-bagian lingkaran, dan cara menghitung lingkaran. Semoga video ini membantu teman-teman dalam memahami dasar-dasar lingkaran dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di materi berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.